Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimada Galosari Wedani, nomor absen 22 dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan sub B, yaitu bentuk-bentuk ketimpangan sosial pada era globalisasi, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang non-ekonomi. Baiklah, saya langsung saja mulai dari bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi itu kalau tidak salah ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah ketimpangan sosial antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Hal ini sebenarnya disebabkan karena ketidakmerataan pembangunan ekonomi pada tiap-tiap daerah. Nah, ketidakmerataan tersebutlah akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang tidak memiliki banyak modal ataupun aset, yang bisa dibilang mereka itu tergolong kelompok kurang mampu atau miskin. Yang kedua adalah ketimpangan antara pemilik modal dan para buruh. Meskipun para buruh harus bekerja lembur untuk memenuhi target atau mengejar target, namun kecilnya upah yang diterima menjadikan mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya. Banyak dari mereka yang mencari pekerjaan tambahan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, realitas ini sangat berbanding terbalik dengan para pemilik perusahaan dan pemegang saham. Setiap keuntungan yang disebabkan karena terus meningkatnya permintaan dari pasar akan menambah kekayaan para pemilik perusahaan dan pemegang saham. Nah, yang ketiga adalah ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Ketidakmerataan pembangunan yang hanya berpusat pada satu daerah dapat disebut sebagai ketimpangan pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada daerah pedesaan maupun perkotaan, contohnya seperti Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Kemudian kita masuk ke dalam ketimpangan sosial dalam bidang non-ekonomi. Yang pertama itu ada ketimpangan pendidikan. Contohnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan dan perkotaan juga. Nah, pada masyarakat perkotaan itu sekolahnya sangat-sangat memadai, mulai dari tenaga pekerja atau tenaga pendidik yang bisa dibilang lebih handal ataupun lebih lihai dibandingkan di pedesaan. Kemudian sarana-sarananya itu sangat berbanding jauh dengan pedesaan yang mungkin saja sangat sulit dijamah oleh pemerintah di pedesaan. Nah, yang terakhir itu adalah ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Nah, banyak dari remaja-remaja sekarang yang bersifat atau bersikap kebarat-baratan. Hasil dari budaya barat itu bahkan lebih digemari daripada budaya lokal. Banyak yang menganggap sepele budaya-budaya sendiri. Oleh sebab itu, pelestarian budaya lokal itu merupakan tanggung jawab bersama, apalagi di era globalisasi seperti ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.